Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan akun YouTube channel Latikatan. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, share ke teman-teman Anda. Semoga video ini membawa manfaat buat orang banyak. Taat itu gerak ma'rifat, gerak ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukti ma'rifat seorang, sebagaimana gerak tubuh yang seandainya menandai kehidupan. Maha mengampuni dan menutupi aib. Syekh Jalaluddin Rumi. Maha menutupi aib dan maha mengampuni. Buah mengetahui sifat ini adalah berharap diampuni dan ditutupi aibnya. Berhak dengan sifat ini adalah menutupi aib orang lain dan memaafkan kesalahan mereka. Kalau tak boleh menampakkan aib-aibmu dan mengumumkan dosa-dosamu, sesungguhnya menampakkan dosa-dosa itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala yang gaib. Bebaskanlah dirimu dari belenggu dunia. Sibukkanlah dirimu dengan cara memperbaiki diri dan berbuat kebajikan. Tinggalkanlah omongan orang yang menyesatkan. Tinggalkan kegilaan terhadap dunia. Bebaskan hatimu dari kekhawatiran akan dunia semampumu. Nabi SAW bersabda, bebaskan hatimu dari kekhawatiran akan dunia semampumu. Wahai engkau yang tidak mengenal masalah dunia, sadarlah bahwa seandainya engkau mengenal betul-betul masalah dunia, tentu kau tidak akan mencarinya. Jika dunia mendatangimu, pasti ia akan membuatmu lebih lelah dan kecewa. Bila kau telah ma'rifat mengenal Allah, tentu engkau akan mengenal yang selainnya. Tetapi sayangnya engkau tidak mengenal Allah, para rasul, para nabi, dan para anbiya. Engkau bisa celaka apabila tidak mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah menjadi makhluk terdahulu di dunia ini, yang mereka jalani, yang mereka alami. Jadi ambillah pelajaran dari makhluk terdahulu. Maka carilah sesuatu yang bersih dari urusan dunia. Tinggalkan pakaian duniawi dan hindarilah. Lepaskanlah pakaian nafsumu dan berjalanlah menuju pintu Allah. Apabila engkau telah melepaskan pakaian nafsumu dari dirimu, berarti kau benar-benar melepaskan dari selain Allah Azza wa Jalla. Jika sesuatu selain Allah masih mengikutimu, maka tolaklah. Dengan begitu niscaya kau akan melihat Allah. Berserah dirilah selalu kepada Allah agar engkau selamat. Berjuanglah untuknya agar engkau mendapat petunjuk. Bersyukurlah kepadanya agar dia menambah nikmat untukmu. Serahkanlah dirimu dan orang lain kepadanya. Janganlah membantahnya untuk dirimu maupun untuk orang lain. Para aulia Allah tidak menginginkan sesuatu kehendak selain daripada Allah. Mereka pun tidak mengajukan sesuatu pilihan selain pilihan kepada Allah. Mereka tidak berambisi mencari bagian dunianya. Mereka tidak memandang bagian orang lain. Jika ingin bersahabat dengan para anbiya Allah di dunia dan di akhirat, maka buatlah dirimu layak dan sesuaikan dirimu dengan mereka. Dan ucapan
dalam ucapan, perbuatan, dan keinginan mereka. Amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling istiqomah atau konsisten, meskipun sedikit. Jagalah lisanmu dan tulisan serta perkataanmu. Selama ini sosial media tak hanya menjadi ajang mengekspresikan pikiran, gagasan, dan ide positif, namun juga ajang kritik, caci maki, cemooh, fitnah, dan hinaan. Kejahatan hati yang biasanya tercurah melalui lisan kini telah bergeser ke tulisan. Al-Imamul Ghazali beberapa abad yang telah lalu sudah memberi peringatan tentang penjagaan kalam pena. Beliau sudah menyebut bahwa pena yang menghasilkan tulisan itu adalah bentuk lain dari lisan yang harus dijaga. Jadi jagalah tulisan Anda, jangan sampai menyinggung orang lain atau menyindir orang lain. Buatlah orang di sekelilingmu merasa bahagia, merasa senang. Maka hendaklah engkau menjaga kedua tanganmu dari memukul sesama muslim, mendapatkan sesuatu yang diharamkan, menyakiti sama makhluk Allah, mengkhianati amanah atau titipan orang lain, atau menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan karena kalam pena itu salah satu dari dua lidahmu. Maka jagalah penamu dari menulis sesuatu yang dilarang atau diungkapkan Al-Imamul Ghazali. Tawakal itu menjadi hakikat akidah, menjadi akhlak dalam mendirikan perintah syariat, melahirkan rasa yakin dengan pembagian rezeki Allah, dan mendekat kepada Allah dengan amal ibadah yang baik. Adapun tanda-tanda kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah merupakan permohonan yang senantiasa dipanjatkan. Dalam permohonan seseorang, bahagia yang dimaksud tentu bukan kebahagiaan semu dan fana, namun kebahagiaan yang hakiki. Ajaran agama adalah petunjuk dan pedoman untuk meraih kebahagiaan yang abadi tersebut. Tanda orang yang mendapat kebahagiaan adalah mencintai orang-orang saleh dan dekat dengan mereka, rajin membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkan isinya. Jadi bukan sekadar membaca aja, paham akan isinya, diamalkan. Walaupun istilahnya satu huruf aja, Bismillahirrahmanirrahim, nah tapi diamalkan. Kalau dibaca aja nggak diamalkan, nah percuma. Selalu tafakkur tengah malam, musyahadah, mujahadah, muraqabah, dan mempunyai hati yang lembut, penuh kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia mempunyai hati yang lembut. Jadi apapun istilahnya, agamanya, kepercayaannya, makhluk apapun, nah dia mencintai kepada apapun, karena semuanya adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adanya. Pesan Al-Imamul Ghazali, wahai anakku, ilmu tanpa amal itu sebuah kegilaan, dan amal tanpa ilmu itu tidak akan terwujud. Renungan hikmah. Selama ini kita selalu menggunakan apa yang telah kita ketahui, lalu memandang rendah kepada apa-apa yang tidak kita ketahui. Nah, contohnya begini, umpama orang itu menuntut ilmu, ilmu makrifat yang lebih tinggi, yang lebih mendalam, tapi kita tidak mengetahuinya. Nah, kita ini kadang menyalahkan kepada orang, memandang rendah pada orang itu. Padahal kita yang tidak paham dan tidak mengerti, tidak mengetahui. Seolah-olah kebenaran itu
terbatas pada apa yang sudah kita ketahui semata. Tanpa sadar kita telah menjadi budak bagi ego diri kita sendiri. Kita tak pernah mau memandang kebenaran secara holistik, menyeluruh. Jadi kita memandang sesuatu itu harus menyeluruh dari aspek segi ilmu apapun. Nah, baru kita menyalahkan orang. Ini kita baru tahu fikih saja. Nah, menyalahkan orang yang ma'rifat, orang yang ma'rifat ini tentu dia sudah mengaji fikih, tauhid, tasawuf, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Semuanya dia kaji. Nah, kitab-kitab terdahulu dari Ibrani macam-macam dia mengetahui. Nah, karena kita ketidaktahuan kita cenderung kita menyalahkan orang lain kadang. Nah, ini kita sebenarnya telah menjadi budak bagi ego diri kita sendiri, sehingga selalu menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan, yang berbeda pendapat, berbeda ajaran. Kadang kita tenggelam kepada diri kita sendiri, merasa diri kita paling benar, lalu orang lain salah semua. Tidak baik seperti itu. Di tengah maraknya caci maki dan hujatan kebencian akhir-akhir ini, ada baiknya kita merenungkan nasihat bijak Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan manusia adalah budak bagi apa yang telah diketahuinya dan musuh bagi apa yang tidak diketahuinya. Nah, jadi dia jadi dia budak bagi apa yang dia ketahui aja. Nah, tapi bagi yang dia tidak ketahui dianggapnya musuh, dianggapnya sesat. Yang bahaya itu kita tidak tahu mengapirkan orang, padahal kita tidak mengkaji ilmunya. Nah, kita tidak mengetahui sebenarnya. Kalau kata Imamul Ghazali, kalau kita mau menyalahkan orang itu, kita masuk dulu. Nah, kita selami dulu secara menyeluruh. Nah, contoh seperti Al-Hallaj, kata Imamul Ghazali, umpama nina jakanya seumpama Al-Hallaj itu hidup di zamanku, aku sayangi benar. Ini perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, umpama Al-Hallaj itu nanya, hidup di zamanku, kata beliau, kada mungkin kubunuh, ku sayangi benar. Itu luar biasa, luar biasa. Jadi kadang kita kita merasa kita sudah hafal Alpiyah, hafal kitab kuning, di pesantren murid Kiai lalu rasa hebat. Lalu punya orang salah semua, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit masuk neraka. Ini tidak boleh ini. Kalaulah orang yang tidak tahu itu diam, maka pasti akan berkurang perbedaan pendapat di antara manusia. Renung merenungkan pikiran, memikirkan. Jadi seumpama kata beliau kata Imamul Ghazali, umpama mereka yang tidak tahu itulah diam aja, maka pasti akan berkurang perbedaan pendapat di antara manusia-manusia ini. Nah, apalagi mereka mau merenung-renungkan, memikir-mikirkan. Nah, cuma kadang tidak mau mereka. Kalau pendapat mereka itu salah, salah sudah, nggak bisa lagi salah, sudah. Adapun perkataan Imam Syafi'i, ingatlah kata beliau,
sungguh hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga akan hilang dan hancur. Maka perbanyaklah berbuat baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan atau menghayal. Jadi perbanyak berbuat baik aja, ikhlas, sabar, ridho. Sudah selamat di dunia wal akhirat. Ucapan yang lembut melunakkan hati yang lebih keras daripada batu. Dan sedangkan ucapan yang kasar mengeraskan hati yang lebih lembut daripada sutra. Kekuatan terhebat adalah saat kau mengalahkan nafsumu. Siapa yang tak mampu menjaga adab diri sendiri, maka dia akan mampu mengubah adab orang lain. Siapa yang taat kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi, maka bawahannya akan mengetahuinya. Memahami makna ikhlas beramal. Keikhlasan merupakan pangkal diterimanya ibadah. Karena itu pada setiap kali majelis pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad, tema ikhlas dalam beribadah menjadi pokok bahasan utama. Kalian harus ikhlas dalam beramal. Palingkanlah pandangan terhadap amal yang telah kalian kerjakan. Jangan pernah berharap ganti dari pemberian kalian itu. Beramallah karena Allah dan jadilah orang yang mengharap ridha Allah semata-mata. Ketika kalian berbicara, maka bicara dengan niat yang tulus, ikhlas. Jika kalian diam, diamlah dengan niat yang tulus. Karenanya setiap amal yang tidak diawali dengan niat, amalnya akan sia-sia. Di antara tanda-tanda atau ciri-ciri ikhlas adalah kalian tidak terpengaruh dengan pujian dan cacian orang lain. Ikhlas juga bermakna membuang kesombongan dalam diri. Maka sedikit pun kalian jangan pernah merasa sombong dengan amal kalian. Karena kesombongan dapat menghapus dan melenyapkan pahala amal ibadah kalian. Maka marilah memohon kepada Allah agar kita diberi pertolongan dan keikhlasan hati mengerjakan amal soleh. Kita tidak akan pernah bisa bersabar melaksanakan salat dan puasa jika tak meminta pertolongannya. Wallahu alam bisawab. Yang dulu dari saya, salah hilap mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah dalam perbuatan, salah dalam ucapan, salah dalam penyampaian, apa tahu berbeda pendapat, berbeda pemahaman, berbeda pemikiran. Saya mohon maaf, minta halal, minta ridho di dunia wal akhirat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.